sekolah, pengen bolos aja, masuknya pas ujian aja. Oh tidak, aku lihat kamu di sekolah, aku langsung jatuh cinta sama kamu. Aku jadinya mau sekolah, la 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 la, langsung sekolah. Sumpah aku kimia, ku ingin miliki dia karena ku fisika. Pikiranku isinya kamu, kau buatku biologi, bikin ogah bolos lagi ku matematika. Mati-matian ngejar kamu, cinta di sekolah, saat-saat paling indah. Tambah ada kamu, aku punya cita-cita, sayang. La 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 la, langsung sekolah. Sumpah aku kimia, ku ingin miliki dia karena ku fisika. Pikiranku isinya kamu, kau buatku biologi, bikin ogah bolos lagi ku matematika. Mati-matian ngejar kamu. Cinta di sekolah, saat-saat paling indah. Tambah ada kamu, aku punya cita-cita, sayang. Karena ku fisika, pikiranku isinya kamu, kau buatku biologi, bikin ogah bolos lagi ku matematika. Mati-matian ngejar kamu. Bahagia selamanya. Sekolah, aku bosen di sekolah, pengen bolos aja, masuknya pas ujian aja.
tidak aku lihat kamu di sekolah, aku langsung jatuh cinta sama kamu. Aku jadinya mau sekolah. La 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 la, langsung sekolah. Sumpah aku kimia, ku ingin miliki dia karena ku fisika. Pikiranku isinya kamu, kau buatku biologi, bikin ogah bolos lagi ku matematika. Mati-matian ngejar kamu. Cinta di sekolah, saat-saat paling indah. Tambah ada kamu, aku punya cita-cita, sayang. La 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 la, langsung sekolah. Sumpah aku kimia, ku ingin miliki dia karena ku fisika. Pikiranku isinya kamu, kau buatku biologi, bikin ogah bolos lagi ku matematika. Mati-matian ngejar kamu. Cinta di sekolah, saat-saat paling indah. Tambah ada kamu, aku punya cita-cita, sayang. Baik, sudah 8:17 menit. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelas 10 MIPA 2 yang pada pagi hari ini sudah bergabung bersama saya dalam mata pelajaran kimia dengan Ibu Yuta di jam kedua di hari Kamis ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa selalu kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita serap ilmunya, kemudian ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Di sini saya share PowerPoint, di mana di situ ada teks doanya. Saya share, coba dicek apakah sudah muncul atau belum. Sudah munculkah? Sudah, Bu. Oke. Biasanya kan ketua kelas saya minta mimpin, tapi kali ini saya pengen ganti ke salah satu teman kita, mungkin bisa ke Alvina Zafira. Ada Alvina? Ada, Bu. Oke, Alvina bisa pimpin doa untuk kita semua dengan teks yang udah saya share? Bisa, Bu, sebentar. Oke, bismillah. Silakan dimulai, Alvina. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini diberi kenikmatan sehat walafiat. Untuk mengawali pertemuan virtual kita, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Alvina yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Berikutnya yaitu absensi untuk pada pagi hari ini. Berikut ini nama-nama yang saya panggil, mohon untuk
merespon hadir, gitu ya, seperti biasa. Ahmad Zahran Afandi ada di sini? Hadir, hadir. Ahmad Gifari, Saya hadir, Bu. Alvina Zafira, Hadir, Bu. Areta Almaginitri, Hadir, Bu. Desinta Banowati, Hadir, Bu. Dwi Eka Kresna, Hadir, Bu. Gina Bilkis Nafiah, Hadir, Bu. Hani Herawati. Hani Herawati, belum ada. Hanifah Sumayah. Hanifah Sumayah, belum ada. Indah Cahya Kemilau, Hadir, Bu. Irgi Alkariz Luhur, Hadir, Bu. Isma Puri Zaila Putri, Hadir, Bu. Muhammad Agiudaya, Muhammad Agiudaya, belum ada. Mazaya, Muhammad Sultan, Muhammad Fadlan, Hadir, Bu. Muhammad Ilhami, Muhammad Rafa Faizi, Hadir, Bu. Nasya Awalia, Hadir. Nadia Rahmalia, belum ada. Naufal Prastia, Nazla Halimatus Sadiah, Hadir, Bu. Neza Aurelia, Hadir, Bu. Pratiwi Febrianti, Saya, Bu, hadir. Putra Hendara Dwi, Hadir, Bu. Rafa Zahira, Hadir, Bu. Rafifah Salsabila, Hadir, Bu. Revanza Kashfi, Risha Nadia Putri, Hadir, Bu. Rulian Syah, Hadir, Bu. Raihan Akbar Fitra, Raihan Akbar, Sarah Nurul Faridah, Hadir, Bu. Shirley Anggraini, Sufyan Sabil Fatih, Hadir. Triana Putri Maharani, Zahratur Rizkiah. Saya, Bu. Oke, sudah ada Zahra. Ada yang namanya belum saya sebut? Saya, Bu. Siapa? Henry. Henry. Sebentar. Saya, Bu. Siapa? Saya siapa? Henry dan siapa? Yang ini, Bu. Putus-putus, ulang, Nak. Shirley ya? Shirley Anggraini, oke. Ada lagi? Oke, di sini berarti sudah ada 26 siswa. Tumben ya, biasanya sekitar 31. Mungkin teman-teman yang masih belum bergabung, minta tolong sampaikan aja. Untuk bergabung, masih bisa diterima, masih ditunggu sama Ibu Yunita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya ada pretest sebentar. Ini saya share tesnya. Saya share di chat, di kolom chat. Tinggal diklik aja, coba bisa dibuka apa tidak ya.
dengan kuisis. Udah muncul? Sudah Bu, sudah muncul. Ya, bisa diklik. Oke, Henry sudah selesai sambil menunggu Henry. Ayo yang lain ditunggu. Jangan berapa ada dulu ya, karena ini baru dites. Kalau tes nggak masalah. Untuk yang baru bergabung silakan diisi kuisis pretestnya. Bagi yang baru bergabung silakan. Ini ada 4 orang yang baru bergabung.
baru bergabung boleh dikerjakan bisnisnya. Oke, tinggal Isma, Nazla, Shirley, Rafifah, dan udah itu aja. Kita tolong diselesaikan segera tanpa googling dulu ya. Gak usah googling dulu, langsung dikerjain aja apa adanya. Ya. Kan saya belum masuk Bu karena jaringan jelek. Udah. Itu bisa kuiskan nanti aja ya Bu. Sebentar. Kenapa Indah? Itu kan saya belum masuk kuisnya karena jaringan saya jelek. Bisa saya masuknya nanti aja tidak Bu? Sekarang nggak apa-apa. Ini pretest dulu soalnya. Pretest itu sebenarnya bukan untuk masuk nilai ya. Jadi ini tidak masuk nilai. Hanya aja saya mau tahu nanti pemahaman awal sama pemahaman akhirnya gimana. Ini kan sebelum belajar saya kasih soal. Nanti setelah selesai belajar saya kasih soal lagi. Saya pengen tahu kamu ada peningkatan atau enggak. Kalau bisa, kalau masih bisa dicoba Indah. Tapi kalau memang tidak bisa ya udah nggak apa-apa. Kode gamenya belum bisa Bu, saya masukinnya. Apanya yang nggak bisa? Kode gamenya. Kode gamenya. Langsung diklik aja nggak keluar ya? Langsung klik. Iya. Ya. Itu nggak bisa keluar Bu di laptop saya. Ya udah deh. Emang kalau kuisis kendalanya seperti ini ya, kadang suka bisa masuk, bisa enggak. Ya udah nggak apa-apa Indah. Nanti yang kedua aja dicoba. Minta tolong untuk sisanya Nazla, Isma, Zahra untuk selesai karena kita nggak bisa berakhir kalau belum selesai semua. Isma dan Zahra diselesaikan. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama Indah. Linknya kirim lagi, Bu. Bu, saya baru masuk, Bu. Ya, saya kirim linknya. Iya, Bu. Oke nggak apa-apa deh yang baru bergabung nggak apa-apa. Nanti tinggal ikut yang post-testnya aja. Yang baru bergabung nggak apa-apa. Gak usah ngerjain, Bu. Nggak usah. Soalnya nanti nggak mulai-mulai kita. Oh. Waktunya dibatasi. Iya, kasihan teman-teman yang sudah nungguin. Kirain saya jam 8:30 Bu mulainya. Enggak. Saya jam 8:05 kan. Jam kedua. Ibu nanti linknya itu Ibu kirim lewat Zoom atau lewat GTR? Link apa ya, Indah? Link kuis ininya. Di chat, di kolom chat aja. Kolom chat Zoom. Oke, sudah. Satu orang lagi. Minta tolong satu orang lagi. Kita nggak bisa mulai. Tunggu dia. Tunggu Isma. Isma kayaknya ngerjain 2 kali ya, Isma ya? Oh, enggak, bukan. Kirain saya namanya ada 2. Oke, Isma, diakhiri 1 soal lagi. Biar kita bisa mulai. Isma Puri Zaila Putri. Oke, baik, sambil kita menunggu Isma. Oh, alhamdulillah Isma sudah selesai. Saya akhiri ya.
Baik. Isma, terima kasih Isma yang sudah menyelesaikan. Berikutnya adalah saya masuk ke materi kita. Materi kita yang berikutnya, kompetensi dasar 3.5. Kita masuk ke ikatan kimia. PowerPoint-nya udah muncul ya di layar. Jadi dalam kompetensi dasar 3.5 ini, kita mempelajari tentang ikatan kimia, subbabnya tentang kestabilan unsur. Jadi satu bab ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah bagian yang pertama. Saya langsung aja. Jadi kalau ada kata-kata ikatan kimia, maka pertanyaan yang muncul, kenapa harus berikatan? Jadi siapa yang berikatan? Yang berikatan adalah atom-atom. Atom-atom yang membentuk ikatan kimia atau unsur-unsur yang membentuk ikatan kimia. Nah, pertanyaannya kenapa atom-atom tersebut harus berikatan? Sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu. Ini ada saya punya video. Videonya durasinya cuma 1 menit. Silakan dilihat 1 kali aja ya. Ya, itu dia video kita. Maaf, video yang terkait dengan ikatan kimia. Jadi, baru saja kalian melihat bahwa ada satu buah unsur tadi, neon, yang sudah punya 8 elektron terluar gitu. Dia sudah punya 8 elektron, lalu tiba-tiba muncul atom fluor yang mengajak untuk berikatan, tapi ditolak oleh neon karena dia sudah 8, karena sudah stabil gitu. Kemudian fluor yang belum stabil itu mengajak atom fluor yang jumlahnya baru 7 untuk berikatan. Sehingga ketika mereka saling berikatan, mereka sudah stabil karena sudah 8 elektron. Gitu. Jadi kenapa atom-atom berikatan? Unsur-unsur di alam umumnya itu tidak stabil, sehingga yang ditemukan di alam dalam bentuk senyawaan. Jadi misalnya untuk unsur C, misalnya seperti itu. Unsur itu ada apa aja sih? Ada unsur karbon ya, yang kita mungkin pernah lihat. Karbon itu ada di pensil, ada di arang, kemudian ada atom oksigen, lalu ada atom hidrogen. Ini yang pasti kalian tahu deh, kalau oksigen itu yang kita hirup, kemudian hidrogen, H2O yang ada di air, gitu. Ini adalah unsur-unsur yang tidak stabil. Jadi kalau di alam kita menemukannya tidak dalam keadaan C tunggal, tapi kita akan menemukan dalam bentuk senyawaannya. Kemudian ada atom O juga, oksigen yang kita hirup itu bentuknya bukan O, tapi O2. Jadi di alam itu tidak ditemukan dalam bentuk O bebas, tapi O yang sudah membentuk senyawaan. Kenapa? Karena tidak stabil. Karena di sini tidak stabil. Nah, atom-atom tersebut yang tidak stabil saling berikatan membentuk molekul unsur atau molekul senyawa untuk mencapai keadaan yang stabil. Jadi kalau pertanyaannya kenapa harus berikatan? Karena mereka tidak stabil. Lalu bagaimana untuk stabil? Untuk stabil ya membentuk ikatan atau berikatan. Sehingga jawaban yang tadi, pretest kita yang pertama, kenapa atom-atom berikatan? Karena untuk mencapai kestabilan. Nah, gas mulia
adalah unsur golongan 8A yang bersifat inert. Nah, hal ini karena gas mulia sukar bereaksi dengan atom unsur lainnya. Kenapa golongan 8A ini susah atau sulit bereaksi dengan atom-atom lain? Karena sudah stabil. Jadi atom-atom gas mulia itu sudah stabil. Contohnya yang tadi, neon. Tadi di animasi itu kan yang muncul pertama kali adalah unsur neon. Neon itu sudah stabil, sudah 8 elektron. Gitu. Kulit terluarnya sudah terisi penuh oleh elektron, maka unsur-unsur golongan 8A ini tidak perlu membentuk ikatan karena sudah stabil. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel konfigurasi elektron unsur-unsur gas mulia itu sama dengan golongan 8A ya. Jadi golongan itu kan ada golongan 1A, 2A, dan seterusnya sampai dengan 8A. Yang stabil yang mana? 8A. Isinya siapa aja? Helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Nah, yang perlu kalian ingat ada di sini. Ini penting sekali untuk kalian ingat bahwa aturan kestabilan itu ada 2. Jadi suatu atom atau suatu unsur dikatakan stabil kalau memenuhi aturan duplet atau aturan oktet. Nah, aturan duplet itu apa? Ingat aja, kalau duplet itu 2. Duplet, ini berarti 2 elektron. Kalau oktet, asal katanya dari okta. Okta itu 8. Gitu. Jadi untuk suatu atom atau unsur dikatakan stabil, dia harus punya 2 elektron di kulit terluarnya atau 8 elektron di kulit terluarnya. Nah, berikutnya, bagaimana atom mencapai kestabilan? Bagaimana atom mencapai kestabilan? Nah, suatu atom dapat mencapai kestabilan konfigurasi elektron gas mulia dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, atau berbagi elektron. Saya kasih contoh dulu. Di sini, misal kita ambil satu atom 11Na. Na. Jelaskan bagaimana unsur tersebut mencapai kestabilan. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan konfigurasi dari 11Na. Ini saya tulis 11Na, konfigurasinya adalah 1s2. Ingat ya, pakai cara yang sapi-sapi yang sudah saya ajarkan di pertemuan lalu. 1s2, lalu 2s2, 2p6, 3s1. Nah, ini adalah konfigurasi elektron dari 11Na. Harus 11 ya jumlahnya. Ini kan 11, jadi total ini semua harus 11. 2 tambah 2, tambah 6, tambah 1, ini totalnya 11. Berikutnya, gambarkan susunan elektron. Gambar susunan elektron. Dengan cara yang pertama selalu ada inti. Jadi susunan elektron itu selalu inti di tengah. Kemudian di sini ada kulit pertama. Kulit itu yang mana? Saya ingatkan lagi. Kulit adalah yang angka di depan nih, kulit nih. Ini kulit 1, ini kulit 2, ini kulit 2, ini kulit 3 gitu. Jadi saya gambar gini ya. Kulit pertama saya buat lingkaran aja kayak gini. Nah, di kulit pertama elektronnya ada berapa? Nih, elektron itu yang pangkat. Lihat, di kulit pertama 1s2, berarti elektronnya ada 2. Kemudian elektron ini saya misalkan sebagai titik-titik aja. Nah, ini misalnya elektron. Berikutnya di kulit kedua. Kulit kedua bikin lagi lingkaran seperti ini. Ini kulit kedua. Di kulit kedua elektronnya ada berapa? Lihat, ini kulit kedua nih. Kulit 2 itu terbagi menjadi 2 subkulit. Ada 2s sama 2p. Maka jumlah elektronnya kita jumlah 2 ditambah 6. 8. Saya buat 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya adalah kulit ketiga. Nah, kulit ketiga. Di kulit ketiga, katanya ada berapa elektron di sini? Ada 1. Maka saya buat 1 elektron. Terserah saya mau taruh di mana aja, yang penting di kulit ketiga. Nah, ini adalah gambar susunan elektronnya. Berikutnya, tadi saya bilang bahwa aturan kestabilan itu ada 2, duplet atau oktet. Jadi stabilnya dengan 2 elektron atau 8 elektron. Sementara di sini elektron di kulit terluarnya ada berapa? Ada 1. Yang mana kulit terluar? Ini nih, kulit yang paling luar, kulit yang ketiga. Nah, elektronnya ada berapa? Ada 1. 1 stabil tidak? Tidak stabil. Karena yang harus stabil itu 2 atau 8. Maka bagaimana caranya supaya dia stabil? Kalau 1 elektron terluarnya, maka si unsur tersebut atau si atom tersebut harus melepaskan 1 elektron terluar. Nah, ini jadi lepas ya. Jadi gini berubah. Yang 1 ini dilepas, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Satu, 2. Nah, bentuknya seperti ini. Bedanya apa? Perhatikan bedanya. Ini tadi ada 3 kulit. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Tapi elektron di kulit terluar itu dilepas atau dibuang. Pokoknya si atom melepaskan 1 elektron terluarnya, sehingga yang tadinya ada 3 kulit jadi tinggal 2 kulit. Kenapa harus tinggal 2 kulit? Karena tadi supaya dia mencapai kestabilan, si natrium melepas 1 elektron di kulit terluar. Ketika si natrium melepaskan 1 elektron di kulit terluar, cek deh. Sekarang di kulit yang paling luar, elektronnya ada berapa? Ketika dilepas, elektron terluarnya kan jadinya ini nih, yang di kulit kedua. Nah, kita cek di kulit kedua itu berapa jumlah elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini sudah 8 elektron. Stabil tidak? Stabil. Karena sesuai dengan aturan kestabilan, yaitu yang tadi 2 atau 8. Iya, betul. Jadi, ketika sudah melepas 1 elektron, maka jadinya stabil. Sehingga si Na ini, atom Na, melepas 1 elektron membentuk Na+. Ibu, kenapa membentuk Na+? Karena kenapa positif di sini? Karena positif di sini artinya ia melepas. Jadi tanda positif itu artinya ada elektron yang dilepas. Berapa banyak yang dilepas? Ada sebanyak 1 elektron. Jadi kan kalau angka 1 itu kan tidak pernah ditulis ya. Sebenarnya kan gini, Na plus 1, tapi 1 itu tidak pernah dituliskan. Sehingga kesimpulannya, kalau ditanya bagaimana unsur tersebut mencapai kestabilan, caranya dengan melepas 1 elektronnya membentuk Na+. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Bu, itu 2 sama 6-nya kenapa digabung ya, Bu? 2 apanya? Yang 2S2 sama 2P6. 2S2 sama 2P6. Oke. Iya. Tadi nanya siapa? Putra ya? Iya, Bu. Ya. Jadi Putra,